Tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di sini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita mengenali dan mengidentifikasi realitas individu ya, kelompok dan hubungan sosial atau interaksi di dalam masyarakat. Yang kedua, mengelola realitas individu, kelompok dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri kalian dalam pergaulan sosial di masyarakat. Itu adalah materi kita, tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu ada individu, kelompok, hubungan sosial, status dan peran, kemudian ada lembaga sosial. Nah, ini turunan dari materi tersebut pecahannya: hakikat interaksi, syarat interaksi, faktor-faktor pendorong interaksi, serta bentuk-bentuk interaksi. Yang untuk terakhir di materi lembaga, ini materi yang akan kalian dapatkan yaitu pengertian. Yang pertama adalah individu ya. Ini individu. Kata individu itu berasal dari bahasa Latin yang berarti individuum. Nah, di sini Pak coret ya. Individuum yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Nah, jika diartikan atau didefinisikan, individu itu adalah orang, berarti orang, seseorang atau perorangan. Nah, antara individu yang satu dengan individu yang lain itu mereka memiliki perbedaan antara Pak dengan kalian, antara kalian dengan wali kelas kalian, antara kalian dengan teman-teman kalian sekelas, itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaan tersebut bisa dari ciri fisik ataupun non fisik berupa watak dan karakteristik yang kita dapatkan sejak kita lahir, itu berbeda. Yang kedua, kita sebagai individu membutuhkan, ya sini ya Pak garis bawahi ya, membutuhkan orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Misal kalian adalah seorang petani, kalian tetap butuh orang lain untuk membeli hasil pertanian kalian. Pak seorang guru, Pak tetap membutuhkan kalian sebagai murid agar Pak bisa menyampaikan materi-materi ke kalian. Begitupun juga kalian sebagai seorang individu dalam kurung pelajar, statusnya tetap membutuhkan orang lain, baik itu teman, orang tua atau guru, dalam menerima atau pemberian masukan-masukan nilai. Oke, selanjutnya kita sebentar aja ya nak ya. Selanjutnya di sini yang kedua adalah kelompok. Kelompok, apakah kelompok itu? Di sini Pak lingkarin. Nah, kita sebagai seorang individu mempunyai sifat dasar yaitu hasrat untuk ingin hidup atau bergaul dengan orang lain. Jadi sebagai seorang individu atau makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Kita butuh orang lain. Nah, hasrat yang kita bawa sejak lahir, yang pertama adalah keinginan, ini ya, yang pertama keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekitarnya atau di sekelilingnya. Yang kedua, adanya keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Yang ketiga, kita akan bersistem dan berproses. Di situ kita bisa kita bisa melanjutkan keturunan kita sehingga menjadi banyak. Bersistem artinya kita beradaptasi di lingkungan yang ada di dalam masyarakat kita. Oke, next ini ya, keterikatan kita dengan manusia lain itu yang pertama akan membentuk sebuah kelompok di dalam masyarakat, itu namanya kelompok sosial. Nah, kelas 10 IPS 1 ini mohon maaf agak bising ya. Kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 itu adalah merupakan kelompok sosial. Kelompok sosial di mana? Di dalam lembaga pendidikan. Apa lembaga pendidikan kita? Yaitu tadi SMA Negeri 2 Lubuk Tunggal. Nah, sebagai kelompok
harus memiliki syarat-syarat tertentu agar bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok. Yang pertama adalah nih, Pak Lingkarin, memiliki kesadaran bahwa kita adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kita mempunyai kesadaran bahwa kita adalah anggota dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Hubungan timbal balik ini adalah interaksi sosial atau hubungan sosial. Jadi antara anggota yang satu, anggaplah kelas 10 I1 dan S2, itu ada hubungan timbal balik. Maksudnya di sini misalnya kalian ada proses interaksi di dalam kelas itu. Entah kalian kerja kelompok, entah itu kalian ngobrol, entah itu kalian mendengarkan ketika guru menyampaikan materi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, di sini adanya faktor pengikat yang dimiliki oleh kalian sebagai anggota kelompok tersebut. Nah, faktor pengikat itu misalnya yang pertama ada kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama. Kalian mungkin sekarang belum masuk ke ke ekskul ya, mengadakan pertemuan. Misalnya kalian masuk ke ekskul rohis, ekskul basket, ekskul pecinta alam, pramuka, dan lain-lain. Itu ketika kalian milih masuk ke situ, pasti ada satu tujuan yang sama dengan teman-teman kalian yang juga kebetulan milih ekskul yang sama dengan kalian. Pasti ada tujuan yang sama, entah itu ideologi atau kepentingan. Itu ya. Kemudian memiliki, ini yang terakhir di sini, memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku yang sama. Nah, kalau memiliki struktur berarti dia ada susunan. Ada susunan ya, ada ketua, ada wakil ketua, ada pembina, sampai ke lapisan paling bawah di situ ada anggota. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini hubungan sosial. Nah, hubungan sosial di sini hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih. Hubungan sosial sama ya naknya dengan interaksi sosial. Hubungan sosial itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Seperti yang Pak lakukan sekarang juga hubungan sosial dengan kalian, tapi secara tidak langsung. Nah, oke, kemudian di sini yang kedua ada yang namanya interaksi sosial. Sama ini ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Kemudian misalnya ketika di dalam hubungan tersebut individu atau kelompok tersebut bisa terjadi sebuah akomodasi atau kerjasama, bahkan bisa terjadi sebuah konflik ketika terjadinya dalam ketika proses interaksi tersebut terjadi. Bisa menjadi konflik atau bisa menjadi sebuah bentuk kerjasama. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang penting nih. Syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini ada dua ya. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial. Di sini syarat yang pertama nih. Kontak sosial di sini. Yang kedua ada komunikasi. Nah, di sini nanti bisa kalian tonton video pembelajaran yang sudah Pak buat mengenai tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Kata kontak itu diturunkan dari bahasa Latin yaitu kam yang berarti bersama-sama dan tengere yang berarti menyentuh. Kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kontak sosial ini dapat bersifat positif dan negatif. Yang kedua,
kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Oke, kita masuk ke syarat yang kedua, yaitu komunikasi. Sini ya. Nah, pengertian komunikasi di sini adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Ya. Nanti di sini dalam proses terjadinya sebuah komunikasi ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator ya. Komunikator ini adalah pihak yang menyampaikan informasi. Terus komunikan adalah pihak yang menerima informasi. Kemudian pesan itu bisa berupa informasi, berita dan lain-lainnya. Ketiga adalah media. Media di sini adalah alat atau saluran yang dipakai oleh komunikator dalam penyampaian pesan tersebut. Bisa dari handphone, bisa dari internet, bisa dari televisi, radio, dan surat kabar. Yang terakhir ada efek. Nah, efek di sini adalah feedback dari kalian sebagai komunikan atau penerima informasi terhadap informasi yang disampaikan. Itu ya. Selanjutnya, nah ini, nanti ini kita materi tambahan ini Pak akan bahas di kelas ya. Dari sini kalian pelajari dulu yang faktor pendorong interaksi sosial. Kalian silakan nanti cari dulu pengertian dari imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Nah ini ya. Udah nampak di handphone kalian? Iya, sip. Mantap. Oke. Gelap sesuai amal ibadah itu. Nah, oke ya. Lanjutan materi kita kali ini adalah permasalahan sosial dalam kurung itu kemiskinan ya. Bisa kalian baca dulu sedikit di sini. Pak zoom kan. Nah, kalau secara sosiologis ini masalah kemiskinan ini timbul atau muncul sebagai akibat. Nah, ini akibatnya. Akibat dari adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Dia tidak berfungsi dengan Dia tidak berfungsi dengan baik nih. Ketika sebuah lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi tidak berfungsi dengan baik, maka akan timbul masalah ekonomi yang berdampak yang mengakibatkan nanti ke kemiskinan. Misal nih, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian kan berkaitan dengan ekonomi. Ketika mereka tidak mampu mengontrol misalnya harga segala macamnya, maka di situ nanti akan terjadi disfungsional. Kembali ke teori yang kemarin itu, teori permasalahan sosial. Kan dijelaskan, salah satu teorinya dijelaskan masing-masing elemen di dalam masyarakat dia mempunyai fungsi masing-masing ya. Nah, ketika elemen itu tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul masalah itu ya. Nah, apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan itu adalah ini, bisa kalian lihat di sini. Kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah. Nah, ini. Kondisi standar hidup yang sangat rendah. Nah, bahkan kebutuhan dasar pun, sandang, pangan, papan, itu tidak dapat dipenuhi. Nah, kemiskinan seperti ini disebut dengan kemiskinan yang absolut, sah, mutlak, miskin. Miskinnya lah, ya kan? Nah, absolut itu lah mutlak, pasti. Nah, yo. Hati miskin, ekonomi miskin, ya kan? Yang
Terus yang kedua itu ada yang namanya ini, kemiskinan yang relatif. Nah, di sini nih. Apa sih kemiskinan relatif? Nah, ini faktor-faktornya. Kemiskinan relatif ya. Kata kuncinya di sini, kurangnya sumber daya material dan ekonomi. Nah, ini dibanding dengan beberapa penduduk lainnya. Nah, kemiskinan ini ya disebabkan beberapa faktor. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan ini. Yang pertama ada faktor pribadi, geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Jadi kalau faktor pribadi beda sama masalah pribadi ya. Beda. Nah ini Pak garis dulu. Kita masuk ke faktor pribadi dulu. Nah ini. Kemiskinan karena faktor pribadi. Pertama, penyakit. Nah, ketika kalian sakit, ketika Pak sakit, orang tua kalian sakit, seseorang itu otomatis tidak bisa berproduksi atau tidak produktif. Nah, tidak produktif. Dan ketika tidak produktif, maka dia tidak bisa menghasilkan. Ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah penyakit mental. Keterbelakangan mental. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa berproduksi secara ekonomi. Nah, itu adalah salah satu faktor dari kemiskinan dari faktor pribadi. Kemudian kecelakaan. Nah, kecelakaan ini tapi banyak juga kasus ketika ada seseorang atau individu kecelakaan sehingga mengakibatkan apa? cacat fisik. Menurut sumber di sini dia akan menjadi miskin. Tetapi banyak kasus di lapangan ketika mereka terjadi kecelakaan menyebabkan cacat fisik, seiring waktu dia bangkit dari keterpurukan dan bisa menghasilkan atau bisa berproduktif. Dan bahkan banyak orang-orang cacat karena kecelakaan itu bisa produktif lagi dan dia bangkit dari kemiskinan. Sangat banyak itu contohnya. Terus kemudian ada yang namanya di sini buta huruf. Ini berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau kalian tidak belajar, tidak bisa membaca, itulah miskinlah kalian selama-lamanya. Buta huruf. Terus nih pemalas. Nah, ini pemalas. Pemalas itu jarang orang yang sukses itu orang pemalas ya. Kemudian ini banyak nih. Pemborosan. Turunnya moral. Nah, nih. Jadi pemborosan ini ciri-ciri orang yang dekat dengan kemiskinan. Kecuali memang uangnya tidak habis-habis. Boleh ya? Ya boleh itu. Oke. Demoralisasi moral ini ya, merosotnya moral ya, moralitas kita ya. Ini. Dia lebih ke ada minuman keras, perjudian, kejahatan. Sebenarnya ini sih lebih ke bisa masuk ke yang namanya penyimpangan apa nih? Benar. Penyimpangan sosial. Lebih ke penyimpangan sosial. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Nih, kemiskinan yang kedua ada kemiskinan karena faktor geografis. Nah, nih. Biasanya ya dengan kondisi alam ya, kondisi alam.
iklim dan cuaca yang kurang baik. Nah, bisa menyebabkan misalnya di sini gagal panen. Terus tidak adanya sumber daya alam yang memadai, daerah tandus, daerah gersang, maka masyarakat yang tinggal di situ miskinnya karena faktor geografis tadi. Ya, daerah tandus kan. Daerah tandus berarti kan sumber daya alamnya tidak bisa dimanfaatkan ya. Terus yang ketiga ada di sini bencana alam. Nah, ini bencana alam ya. Kemudian lanjut ya. Kemudian di sini ada kemiskinan faktor berdasarkan ekonomis. Nih ada pertanian, terus distribusi kekayaan yang tidak merata antara kota dan desa. Terus di sini depresi ekonomi, pernah kemarin krisis ekonomi itu pas tahun 98. Nah, itu krisis moneter. Banyak itu PHK karyawan. Terus kemudian pengangguran. Kemudian itu yang terakhir di sini ada penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Nih, penimbunan kekayaan tidak produktif. Boleh kalian nimbun kekayaan. Maksudnya di sini penimbunan kekayaan itu investasi ya. Boleh kalian investasi yang ada nilai jual kembali, misalnya emas, tanah, kebun, nah itu boleh. Tapi kalau kalian cuma investasinya di sini, ya nggak ada gunanya lah. Karena kendaraan mewah ini ketika dijual lagi pasti harganya tidak seperti kalian beli di awal, pasti turun ya. Tapi kan nggak semuanya nggak semuanya. Kalau klasik ini kan kendaraan mewah. Lanjut ya. Yang terakhir, kemiskinan karena faktor sosial. Kemiskinan karena faktor sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Nah, ini pendidikan sangat berpengaruh ini. Pendidikan yang kurang memadai menyebabkan orang yang berpendidikan menganggur. Tenaga kerja ada, tapi pekerjaan nggak ada. Sarjana banyak, tapi lowongan pekerjaan nggak ada. Jadi adanya distribusi pengangguran elit istilahnya. Sarjana pengangguran kan itu. Kemudian perumahan yang tidak cukup. Yang terakhir manajemen rumah tangga yang tidak baik. Jadi kalian lebih cenderung harus ke memanajemen gaya hidup, harus cocok. Jangan penghasilan 1 juta cuma gaya hidup kalian 3 juta, nombok namanya. Benar sekali tahu. Bergaya sesuai kemampuan dan isi dompet. Nah, itulah materi kita hari ini, cuman batas itu. Nanti untuk bentuk tugasnya Pak kirim ke Classroom ya. Yang untuk tugas hari ini. Kalau kemarin kan kita nggak ada tugas ya.
Nah, silakan kalian isi absen daftar hadir dulu di kolom chatting.